Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul alim. Anak-anakku dan kaum muslimin rahimakumullah, segerakan ibadah salat. Mengapa? Karena salat itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurusi kebutuhan hidup kita. Salat itu bukan sekedar kewajiban bagi kita, melainkan kebutuhan hidup kita. Karena dalam salat, hati kita dihubungkan dengan Allah. Kita diajarkan bertauhid, memuji Allah dan mengagungkan Allah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Demikian seterusnya. Di setiap gerakan salat kita diajarkan bertauhid, mengulang-ulang mengagungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kecuali saat bangkit dari ruku' untuk i'tidal, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada yang memujinya. Dengan salat, hati kita dihubungkan dengan takdim dan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan salat, hati kita dihubungkan dengan doa untuk diri kita sendiri dan doa untuk hamba-hamba Allah yang saleh, baik di langit dan di bumi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan atas kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dalam salat, kita dibimbing terus-menerus berzikir kepada Allah saat berdiri, saat ruku, saat sujud dan duduk. Karena dengan zikir kepada Allah itu, jiwa kita menjadi tenang, hati kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itulah hati kita menjadi tenang, dan salat adalah zikir terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat kita dituntun untuk terus-menerus berdoa meminta kepada Allah agar hidup kita senantiasa diterangi hidayah Allah di jalan yang lurus, istiqamah, jalan hidupnya orang-orang yang telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, sehingga hidup kita tidak tersesat dan celaka. Maka dalam Fatihah yang menjadi rukun itu, Allah ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau kutuk dan orang-orang yang tersesat. Dalam salat kita dituntun berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita agar senantiasa dirahmati Allah, derajat kita agar diangkat oleh Allah, kita dicukupi rezeki oleh Allah, diberikan petunjuk hidup Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin.
dan dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Seperti duduk pada iftisari kita, diajarkan untuk berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah aku, angkatlah derajatku, anugerahkan rezeki kepada aku, berilah hidayah kepadaku, sehatkanlah aku dan maafkanlah aku. Demikian besar makna dan hikmah salat, wahai anak-anakku dan kaum muslimin. Maka marilah kita dirikan salat, kita perhatikan salat dengan sungguh-sungguh, tunaikanlah salat dengan sempurna, segerakan dan segerakan. Jangan biasakan menunda-nunda, karena dengan kebiasaan menunda-nunda salat itu akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah tiang agama. Bila rapuh tiang agama kita, maka akan mudah roboh agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Diriwayatkan oleh Baihaqi, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan tiang agama itu, maka agama akan menjadi kokoh. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka robohlah agama Allah yang kita yakini ini. Apalagi nanti di yaumil hisab kelak, yang pertama-tama kali dihisab oleh Allah adalah salat kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu an, mereka mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, hendaklah salat kita perhatikan, karena yang pertama-tama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Bila salat kita baik, maka salat kita akan membawa keseluruhan amaliyah kita menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang beruntung dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana salat kita rusak, maka rusaklah seluruh amal-amal kita yang lainnya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik, hidayah dan inayahnya. Kita bisa menjaga dan istiqamah menunaikan ibadah salat kita dan menjadi bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.